Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rehan Audio Sound System. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan crossover point pada DLMS. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, nggak ada salahnya buat yang baru gabung di channel ini subscribe dulu, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut pembahasan kali ini. Jadi di sini sebelum kita menentukan crossover point, kita harus tahu sistem bagaimana yang mau kita bangun, sistem 2Y atau 3Y atau 4Y, itu kita harus menentukan dulu. Dan kali ini saya akan membahas crossover point untuk sistem 4Y ya. Tapi kita sebelum menentukan crossover point, kita harus tahu karakter speaker kita, atau minimal kita tahu ring kerjanya speaker kita. Jadi kita harus tahu datasetnya speaker kita. Jadi di sini ada data set sebuah speaker atau tweeter ya. Ini di sini minimal yang harus kita baca ya, itu ini ya, lebar daerah frekuensi sebuah speaker atau tweeter. Ini adalah sebuah tweeter ya. Dan untuk lebar daerah frekuensi atau ring kerjanya itu di 1000 sampai 20.000 Hz ya. Jadi minimal kita harus tahu ring kerjanya agar speaker tidak mudah putus atau kebakar. Dan kita juga harus tahu di sini juga ada impedansi sebuah speaker ya. Rata-rata speaker itu impedansinya 8 ohm ya. Dan di sini impedansi sebuah speaker ini itu terlihat di sini ya. Itu mulai naik di area 500 ya, 500 Hz, dan ini puncaknya itu di sekitar 600 Hz ya. Jadi di sini impedansinya terlalu tinggi ya. Ini mencapai ketika di 500 ya, 600 Hz ini mencapai 31 ohm ya. Jadi kita minimal harus tahu itu ya sebelum menentukan crossover point. Dan ini ada contoh lagi untuk speaker mid-nya. Speaker mid-nya ini lebar daerah frekuensi 62 Hz sampai 4200 Hz ya. Terus di sini juga ada datasetnya untuk impedansinya. Di sini mulai naik itu di antara 50 Hz, dan ini kira-kira puncaknya itu di 70 sampai 100 Hz ya. Ini mencapai hampir
120 ohm ya, itu terlalu tinggi untuk impedansi sebuah speaker, karena rata-rata impedansi sebuah speaker itu 8 ohm. Jadi di sini untuk 8 ohmnya itu di area 200 Hz sampai 500 Hz ya. Minimal kita harus tahu daerah amannya. Jadi untuk daerah amannya itu di 200 sampai 500 Hz untuk speaker middle ini. Dan ini juga ada speaker 15 ya. Ini lebar daerah frekuensinya 40 Hz sampai 4300 Hz. Untuk impedansinya di sini mulai naik itu di area 30 sampai 50 Hz ya. Jadi kita harus tahu ini ya, minimal ring kerjanya speaker kita. Terus ini juga ada contoh speaker subwoofer ya, 18 in. Di sini untuk lebar daerah frekuensinya itu 35 Hz sampai 3100 Hz. Terus untuk impedansinya ini mulai naik itu di antara 30 Hz ya, ini sampai, atau puncaknya ini di antara 30 Hz ya ini. Dan untuk amannya speaker ini itu di area 50 sampai 200 Hz ya. Jadi minimal kita mengetahui itu ya sebelum menentukan crossover point ya. Setelah itu setelah kita tahu dataset dari speaker kita ya, kita baru menentukan crossover point yang ada di DLMS kita atau di crossover kita ya. Ya, setelah kita tahu dataset dari speaker yang kita gunakan, setelah itu kita mencatat ya, catat datasetnya. Untuk speaker high di sini lebar daerah frekuensi 1000 sampai 20.000 Hz. Untuk impedansinya 500 sampai 1800 Hz. Dan untuk mid di sini juga 62 Hz lebar daerah frekuensi, dan lebar daerah frekuensi untuk speaker mid ini 62 Hz. Untuk impedansinya 50 sampai 180 Hz ya, untuk midnya. Untuk low nya lebar daerah frekuensi 40 sampai 4300 Hz. Untuk impedansinya 40 sampai 50 Hz. Terus untuk subwoofernya lebar daerah frekuensi 35 Hz sampai 3100 Hz ya. Untuk impedansinya 4. Jadi untuk crossover point itu ada HPF dan LPF atau low cut ya kalau di crossover manual ya. Kalau di crossover digital itu ada HPF dan LPF. Jadi untuk menentukan crossover pointnya, setelah kita mengetahui datasetnya, kita langsung kita tentukannya. Di sini untuk speaker high ya, ini lebar daerah frekuensi 1000 Hz sampai 20.000 Hz, dan impedansinya 500 sampai 1800 Hz ya. Jadi kita harus menghindari impedansi yang terlalu tinggi ya. Jadi
Di sini untuk impedansinya 1800 Hz ya, 500 sampai 1800 Hz. Berarti kita menentukan crossover pointnya itu harus di atas impedansi ini ya. Berarti di sini untuk menentukan crossover pointnya untuk amannya itu sekitar di 2500 Hz ya. Terus untuk cara menentukan LPF nya atau low cut nya ini kita naikkan ya, untuk kita naikkan frekuensinya sambil kita putar ya, atau kita naik turunkan frekuensi crossover kita ya. Misal di sini setelah 16.000 sudah tidak kedengaran, berarti untuk ring kerja speaker high kita itu di antara 2500 Hz sampai 16.000. Jadi di sini kita tulis 16.000 Hz. Terus untuk speaker midnya di sini lebar daerah frekuensi 62 Hz sampai 4200 Hz. Untuk impedansinya 50 sampai 180 Hz. Berarti di sini kita menentukan crossover pointnya harus di atas impedansinya. Jadi untuk amannya di sini kira-kira 250 Hz ya. Terus untuk menentukan low PF nya atau LPF nya, low cut nya, ini juga sama, kita bunyikan, kita naikkan terus sampai speakernya itu tidak berbunyi. Misal di sini sampai, atau kita bisa juga mengikuti rekomendasi pabrik ya. Ini 4200 Hz, kita di sini ya kita tulis 4200 Hz ya. Terus di sini juga untuk low nya 40 Hz ya, lebar daerah frekuensinya 40 Hz sampai 4300 Hz. Terus untuk impedansinya di sini 50 Hz ya, 40 sampai 50 Hz. Untuk impedansinya 40 sampai 50 Hz. Jadi kita harus di atas impedansi ya, kita harus menghindari impedansi yang terlalu tinggi ya. Jadi untuk low itu rata-rata di area 90 sampai 100 ya. Ya misal untuk low nya kita tentukan di sini 100 ya. Jadi 100 Hz. Untuk low PF nya kita mengikuti ini ya, mengikuti ini 250 Hz ya, di bawah speaker mid ya, di bawah speaker mid 250 Hz. Terus untuk subwoofernya di sini lebar daerah frekuensinya itu 35 Hz sampai 3100 Hz. Dan untuk impedansinya 40 sampai 50 Hz. Jadi untuk menentukan crossover pointnya harus di atas 50 ya. Misal di sini untuk HPF-nya kita tentukan 60 Hz ya. Untuk low pass filternya atau low cut-nya kita
ikuti speaker low nya ya, seperti sini 100 Hz. Jadi seperti itu ya untuk menentukan crossover point pada speaker yang kita gunakan. Sekian ya untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.